Halo Dam, ketemu lagi nih sama gua. Yuk, iya ketemu lagi nih. Cuman sekarang nggak tatap muka ya, Pak ya? Iya, kan kita udah beda kota, beda provinsi, beda wilayah, beda warna juga nih gua lihat. Iya, situ putih, gua merah pink ya. Merah pink. Ya, kalau ini Iya, bisa dibilang kita merah putih lah ya. Indonesia oh sekali. merah putih. Indonesia sekali ya. Saya merah, Anda putih. Berarti Anda suci, saya berani gitu. Tapi gua bajunya hitam, jadi terlihat putih tapi sebenarnya dalamnya gelap. Wes, yin yang Pak. Yin yang Kumaha? bener. Yin yang. Oke Dam, kita ngobrolin apa nih? Kita ngobrolin saham lagi aman gak nih? Boleh-boleh aja aman. Oke. Emang kenapa nih kok mau obrolin saham lagi nih? Iya kan lanjut aja obrolan yang kemarin. Terus gua kan dari obrolan Oh, yang kemarin terinspirasi terus coba-coba-coba dicoba di jalan yang salah kan. oh gitu. Iya. Jadi mungkin kita bisa Siap, lebih siap. dalemin lagi. Tapi gua ada beberapa yang mau gua tanya dulu nih Dam. Eh, Mm-mm. jadi gua kemarin bantu Nindi buat ngerjain UTS-nya yang mata kuliahnya tentang valuasi saham. Jadi dia lagi kuliah bicara tentang valuasi saham dan di situ banyak banget ya gue kan bantu tesnya gue juga lihat matkulnya banyak banget istilah-istilah dan cara perhitungan yang ujungnya kita masuk terlalu dalam ke cara menentukan rumusnya kan gitulah kalau di kuliah ya. Nah sekarang gue pengen Mm-mm. tanya ke lu nih buat di level praktikalnya sendiri kalau kita mau menilai saham ini layak atau enggak layak itu gimana caranya nih? Nah, kemarin kan lu bahas ada dua cara kan kita bermain saham. Satu ada cara fundamental, satunya lagi ada cara teknikal ya, Dam ya. Iya, Oke. Nah, gue pengen hari ini kita dalemin tentang fundamental aja lebih dalam. Tentang cara berinvestasi oke. yang jangka panjang. Nah, kalau lu Mm-mm. sendiri pertanyaan pertama gue, menganggap bisnis ini layak dibilang fundamentalnya bagus dan nggak bagus, lu pakai apa aja metodenya dan gimana Dam? Bisa dijelasin aja nggak ke gua? Gini, kalau jadi kalau analisis fundamental tapi dari ranah keuangan misalkan ya, Oke, berarti itu kan bisa dipakai atau enggak itu orientasinya untuk jangka panjang, untuk investasi ya. betul betul. Nah, kalau misalkan kita mau melihat, bisa kita lihat dari balance sheet, terus cash flow juga, atau enggak income statement juga bisa gitu kan, atau data-data yang lainnya gitu kan. Untuk kayak misalkan pair terus apalagi itu kan lebih ke dividen ya arahnya ya Oke. gitu. Jadi kalau misalkan tergantung ya basicnya. Kalau misalkan Mhm. Anda orientasinya dividen hunting, bisa untuk lihat kayak pair dan segala macam. Tapi kalau misalkan untuk investasi dengan orientasi apa capital gain ya, itu bisa lihat dari eh, keuangannya dalam artian seperti balance sheet gitu kan segala macam, kayak kayak misalkan kita lihat nih misalkan kasus salah satu perbankan eh, asetnya besar, Oke. liabilitasnya kecil ya, terus equity-nya juga besar gitu kan, dalam artian kalau misalkan kita lihat aset dan equity-nya itu sama-sama besar, beda tipis, tapi liabilitasnya kecil. Berarti kan kalau bisa kita lihat, berarti kalau misalkan kita bisa simpulkan gitu ya, keuangan di perbankan itu nggak lancar. Gitu. Kenapa? Karena ternyata uang yang ngendap di situ lebih banyak daripada uang yang tersebar. Dalam artian debiturnya sangat dikit. Karena kan kalau konsep perbankan itu terbalik, Pak. Kalau Hmm. misalkan asetnya lebih kecil daripada liabilitas itu lebih bagus Oh, aset tuh gitu, lebih kecil terbalik dari dia karena kan liabilitas malah bagus ya kalau di perbankan ya. kalau Oke, di oke. perbankan gitu, karena kan mereka kan orientasinya kan perputaran uang harus cepat Ya. gitu, jadi jangan sampai ada uang ngendap gitu kalau perbankan ya. Kalau misalkan uangnya banyak yang ngendap dan segala macam, ini ya ini pertanyaan, berarti kan dalam artian untuk kepercayaan trust si market gitu ya, market kepada satu perbankan ini
kurang gitu, bisa kita bilang kurang gitu kan. Makanya kalau misalkan kita lihat di beberapa perbankan yang bagus juga bisa kita lihat gitu kan, berbeda kondisinya I gitu. see. Ya, ya, ya. Nah kalau kalau untuk perusahaan manufacturing dan segala segala macam ya, maksudnya entah itu manufacturing, retail ataupun yang lain gitu kan, itu bisa kita lihat juga. Kalau misalkan itu kan standar ya sama aja ya, dalam artian kalau liabilitasnya tinggi berarti kan nggak bagus ya gitu Iya, kan. betul, betul, betul. Liabilitasnya tinggi kan nggak bagus gitu kan. Karena kan kalau perbankan itu kan apa ya, mainnya di hutang dan piutang gitu Iya, kan. Kalau misal setiap perbankan pasti punya hutang, setiap perbankan pasti punya hutang, dan perbankan juga pasti punya piutang gitu. Jadi kalau misalkan eh, apa hutang atau piutangnya besar juga bagus gitu, kayak bagus gitu karena perputarannya cepat gitu, berarti perputaran keuangannya cepat, berarti kan bunganya yang dia dapat bisa lebih banyak gitu ya kan, berbunga gitu kan kalau perbankan. Nah kalau kalau untuk sektor lain entah itu hospitality dan segala macam, industri segala macam apapun itu ya nggak gitu konsep apa, kita membaca ininya seperti itu sih. oke, oke. Jadi, Basicnya sih mhm. kalau mau bisa lihat dari balance sheet juga cukup, itu dari balance sheet ataupun income statement juga cukup ya. Oke, jadi analisis paling sederhana dari lu itu melalui balance sheet ya, balance sheetnya perbandingan antara aset dibandingkan sama liabilitas sama ekuitasnya, itu Equity perbandingannya ya, bagaimana ya? Dan tiap industri itu ya tapi beda-beda. perbanding Tapi beda-beda, tapi overall itu tuh, mhm. Kalau secara overall overall sama dan kok. industri di luar finance, kalau ekuitas lebih besar daripada liability itu lebih baik berarti ya? Ekuitasnya misalnya Ya sama mendekati aja ke sih standar. aset. Hmm, ya. Justru bagus-bagus banget kalau misalkan di chartnya liabilitasnya cuma tipis gitu kan, sedangkan aset atau Oke, ekuitasnya tinggi, wah itu bagus banget gitu. oke, Itu oke, bagus banget. oke. Tapi kita lihat per tahunnya juga ya gitu kan, ada peningkatannya kan kalau per tahunnya kan. Kalau misalkan even misalkan tahun kemarin 2020 bagus kondisinya kita lihat, tapi ternyata tahun-tahun sebelumnya lebih bagus. Oh berarti lagi menurun kondisi perusahaannya. Oke, oke, oke. Nah, itu pertama nih. Nah, selain balance sheet ada indikator lainnya nggak kalau kita mau bilang fundamentalnya bagus buat perusahaan? Eh Kalau ini kalau pengen tahu ya, pengen tahu lebih gampang, biasanya isu. Isu ya? Ya, itu right issue ya, isu-isu itu mau itu right issue dan segala macam tetek bengek lah ya. Itu banyak kok. Saya juga kayak misalkan kemarin saya punya Antam beli segala macam, kondisinya masih bagus itu sama saya kan orangnya middle ya, middle term ya orangnya ya, untuk Oke. trade ya. Saya middle term. Itu bagus kondisinya, bagus-bagus terus tahu-tahu ada satu isu saya nggak ngecek gitu. Saya nggak ngecek. Ya kan dengan isu seperti itu kan sentimen market juga kan pasti turun ya. Itu turunnya pasti ya Iya, juga iya, pasti iya. ikut turun dong harganya, jauh turun jauh. Terus juga tadi saya lihat kemarin lagi beberapa 2 hari naik gitu kan, tapi tipis naiknya. Ya kan kalau sekarang sih tadi saya terakhir lihat itu turun ya, kalau nggak salah turun, tapi ada gap. Dia open di harga berapa, padahal kemarin close di berapa, dia open di harga berapa, terus pada I see. terus gap gitu kan, Iya, iya, terus iya, pada iya. gap. Berarti kan ada sesuatu hal gitu ya, ada sesuatu hal di sentimen marketnya gitu. Kemungkinan besar karena beberapa hari sebelumnya turun terus dari minggu kemarin, terus 2 hari sebelumnya kemarin hari Rabu sama Kamis itu kalau nggak salah naik ya, itu dengan harga tipis. Di hari ini itu banyak yang jual, tapi di harga tinggi. Makanya dia open di harga tinggi. Opennya di Oke. harga berapa? 2400 berapa itu kalau nggak salah. Terus sudah gitu turun. Tuh. Karena opennya di situ, karena banyak yang jual, kemungkinan besar banyak yang jual. Udah gitu yang beli juga terpaksa di harga segitu kan. Terus turun. Jadi close di sini misalkan kemarin, terus opennya di sini gitu kan. Ini kan ada gap kan, gitu kan. Kalau misalkan hari ini nggak nutup, suatu saat pasti bisa nutup. Hmm. Ya, ya, ya. Gitu. Berarti isu juga ngaruh ke ini ya, apa? Ngaruh sangat, justru isu sangat berpengaruh, Pak. Kalau untuk sentimen market ya, Oh, iya, iya, iya. Nah, isu sangat oke. berpengaruh. Selain isu nih, kalau misalnya kita mau nganalisis data fundamental, Mm-mm. tadi kan lu bilang balance sheet. Nah,
Terus kan ada rasio-rasio. Seberapa penting nggak sih rasio-rasio ini? Contoh ada rasio PER, price to earning ratio ya. Terus ada rasio mungkin DER ya, debt to earning ratio. Mm-mm. Oh, itu Seberapa juga penting penting. rasio ini? Itu juga penting. Karena kan itu ketahanan dalam artian ketahanan si perusahaan kan kayak misalkan kayak ROI dan segala macam-macam kan Hmm. kekuatan si perusahaan untuk misalkan mengembalikan investasi itu kan bisa kita lihat bahwasanya performa si perusahaannya bagus atau tidak Iya, betul, betul. gitu kan. Itu juga penting gitu. Cuman setiap orang punya analisisnya masing-masing gitu kan. Caranya masing-masing. Kalau saya kan tipikalnya bukan invest apa ya bukan bukan nabung saham ya untuk saat ini ya. Untuk Iya. masih trade. Saya lebih ke isu mainnya. Oh, trader ya. Nah, kalau gitu kita lebih baik nanya Saya tentang trader. trading nih, Dan. Oh, mangga, mangga, mangga. Oke. Karena kalau Aha. investasi ya kalau kalau pola investasi itu gini Pak, Anda harus nabung tiap bulan. Hmm. Jadi misalkan Anda punya satu saham misalkan ya, misalkan ICBP gitu. Atau enggak Unilever gitu ya misalkan. Anda tiap bulan misalkan beli satu lot aja. Misalkan tiap bulan Anda harus beli satu lot. Oke, oke. Itu. Modelnya gitu Kenapa? ya. Karena modelnya kayak gitu. Kenapa? Karena namanya juga harga itu kan selalu naik turun ya. Kalau Anda beli sekali tap gitu ya, langsung full misalkan 100 slot gitu ataupun berapa gitu. Itu udah gitu ke depannya Anda nggak beli lagi. Itu Anda diemin aja gitu. Itu kita kan kalau lihat kalau misalkan kita lihat dari teknikalnya, analisis teknikalnya bagus, misalkan uptrend, misalkan itu nggak masalah itu beberapa tahun ke depan mungkin uptrend gitu. Tapi kalau misalkan ternyata downtrend ya, seperti Unilever, udah hampir 5 tahun dia downtrend gitu kan. Anda bukannya untung malah rugi secara kapital gitu kan. Oh, I see. Itu. Iya. Makanya mending per bulan Anda harus beli minimal satu lot. Nabung lah intinya. Itu jatuhnya kan nabung ya. Sama aja kayak Anda nabung ke kencelengan lah ya, ke celengan gitu kan, ke celengan. Tapi Seperti kita, sama seperti itu. iya maksudnya gini. Tapi kalaupun nabung, tetap kita perlu nyari yang uptrend kan sebenarnya. Sebaiknya lah bisa dibilang. Oh Enggak, oh enggak enggak, juga ya, enggak ngaruh ya. enggak juga. Enggak juga. Karena gini, Pak. Kalau misalkan gini, misalkan Anda beli salah satu saham, misalkan tadi ICBP ataupun Unilever. Anda sekarang beli di harga, saya nggak tahu ya lupa harganya berapa ya sekarang ya. Misal Oke, anggap 5.000 ya, saya sambil anggap lihat ya. 5.000. Oke, oke. Boleh, boleh. Misal harganya 5.000 lah. Itu harganya berapa, Pak? Kalau Unilever aja Unilever kalau nggak. Unilever ya. Bentar. Dianggap aja dulu kira-kira ada berapa. Oh ya udah, kita anggap aja Hmm. dulu ya. Misalkan 5.000 ya. Misalkan 5.000. Anda beli satu lot, Pak. Ya, beli satu lot. Terus udah gitu eh untuk bulan depannya Anda beli satu lot lagi, tapi di harga beda gitu. Misalkan harganya misalkan dijadiin 4.000. Akhirnya averaging lah, Pak. Itu Oke. jadinya ya averagingnya seperti ini. Anda beli sebelumnya 5.000, udah gitu di bulan berikutnya Anda beli di harga 4.000. Itu kan di total misalkan eh dua lot harga 9.000. Udah gitu dibagi dua lotnya kan. Berarti kan harga saham Anda itu di kisaran harga sekitar 4.500. Jadi averaging itu. Jadi perata-rataan aja itu Iya. penggabungan. Tapi kalau misalkan bulan depannya Bapak misalkan beli tahu-tahu harganya misalkan naik gitu ya. Unilever naik yang jadinya itu menjadi sekitar 6.500 gitu. Terus Anda beli satu lot gitu kan. Akhirnya ya averaging lagi gitu kan. Dari 11.000 bagi 3 berapa tuh? Sekitar Oh, I see. eh mm, seperti itulah. Paham kan, Pak? Iya, iya, Itu. iya. Jadi ya sekitar Mungkin 4.000 nggak berapa masalah gitu lah. karena ini ya, mungkin tujuan utamanya itu kan salah satunya nyari dividen. Kalau nyari dividen kita nggak Bisa. peduli dia downtrend atau uptrend kan, yang penting kita nabung Iya, terus. karena Mhm. iya, kebanyakan orang-orang pengusaha besar dan segala macam ataupun perusahaan besar biasanya kadang jadi dividen hunter gitu. Oh, I see. Itu kadang dividen hunter. Kan lumayan juga ya kayak misalkan per share-nya itu misalkan satu lembarnya itu ada yang 100 perak gitu, ada yang 200 perak gitu. Tapi kalau misalkan Anda punya sekitar jutaan lot kan ya dihitung aja berapa, Pak.
Misalkan Oke, sejuta oke. juga lumayan kan, Ya lumayan ya. itu 100 jutaan kan, Iya, ya nggak? betul, Misalkan betul, cuma betul. 100 perak per share-nya gitu kan, ya terus Anda punya 1 juta lot ya lumayan Pak, Ya, betul, betul, betul. gitu. Cuma memang enaknya kalau let's see misalnya kita anggap kita punya uang 50 juta. Kalau lu milih jadi trader atau jadi fundamental kalau kita punya modal segitu. Tapi kita mungkin 6 bulan ke depan kita nggak punya uang lagi buat masuk ke bursa saham. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, saya punya uang dadakan 50 juta, Iya, misalkan ya. Nah, oke, kita anggap variabelnya itu ya. Saya nggak punya saya punya uang dadakan 50 juta, terus bulan depannya saya nggak ada pemasukan, gitu kan? betul, Benar nggak? betul, Nah, betul. tapi dalam kondisi keilmuan saat ini atau balik ke sebelumnya? Mending lu yang sekarang deh. Lu yang sekarang gimana Oh, kalau yang dikasih sekarang. kondisi gitu? Gue mending trading, Pak. Trading ya. Ilmunya cukup lah ya buat Trading, Pak. trading ya. Iya, cukup ya, lumayan. Saya juga pernah kan itu, saya kan orangnya middle ya, middle Iya, term ya. oke. Itu pernah dulu Antam itu saya hampir 200 waskita, saya waskita. Waskita itu hampir 200% keuntungan saya. Oh, Antam lumayan ya. 130. Oke. Antam 130, terus BBRI 160-an kalau nggak salah BBRI itu. Itu. Antam itu saya pernah loh, saya beli di harga 800, 700 atau 800 saya lupa, 700-an kalau nggak salah, 700-an. Terus itu naik sampai di harga sekitar 2000 berapa? 2000 lah. Hampir 2400 waktu itu. Apa waskita kalau nggak salah. Itu kan hampir Oke. 3 kali lipat. Ya, ya, ya. Iya, hampir hampir 3 kali lipat, Pak. Itu tapi harus ngelihat, ya saya kan harus lihat fundamentalnya ya. Tadi kan saya trading kan fundamentalnya isu ya, itu kan di isu. Terus kalau untuk keuangan juga enggak sih, karena kan saya kan nggak investasi ya, di isu sama dibaca analisis teknikal sih saya itu Oke. aja dalam jangka waktu 2 bulan kalau nggak salah, Iya. sekitar 1 bulan 2 bulan, dua bulan kalau nggak salah waskita waktu itu ya, waskita itu. Terus kalau bris itu satu satu bulan terus saya bris Bridge bris ya. itu pas bris kan lagi mencak-mencaknya tuh. Terus udah gitu keluarlah isu dari BUMN, Menteri BUMN, bahwasanya digabunglah semua semua bank syariah menjadi Bank Net Syariah. Akhirnya dia udah IPO kan, keluarlah Bank Net Syariah. Udah gitu saya jual. Ya buat apa lagi? Pasti kan orang-orang pasti pindah dong beli ke Bank Net Syariah gitu kan. Iya, betul, 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 Itu betul. lumayan itu. Dapat berapa persen waktu itu? 100, hampir 160 kalau nggak salah. Itu kalau saya 50 juta saya mending trade, Pak. Trading ya, bisa buat sehari-hari berarti ya. Ada kemungkinan lah kalau ilmunya cukup bisa buat sehari-hari Iya, ya. iya gitu. Bahkan dari 50 pun misalkan kita 10 juta, saya misalkan jangan 10 juta, dari 5 juta gitu ya. 5 juta saya untuk beli saham nabung misalnya itu. 45 jutanya sama saya di tradingin gitu. Untuk kalau misalkan syukur-syukur udah untung misalkan dari 45 juta, anggaplah 4 juta 500 misalkan 10%-nya misalkan gitu ya. Keuntungannya 4 juta 500. Itu kan dari 4 juta 500 bisa buat hidup kita kan. Gitu. Ataupun jangan 4 juta 500 misalkan lebih-lebih misalkan 9 juta gitu kan, ataupun sekitar 13,5 gitu kan, misalkan 30% lah keuntungannya misalkan 1 bulan gitu kan dari beberapa saham misalkan kita jual beli tradingnya gitu kan. Dari misalkan dari pendapatan itu kan selisihnya bisa kita tabungin lagi ke saham Iya, saham yang betul, memang betul. ditujuannya untuk ditabungin gitu, diinvestasikan seperti itu Pak. Nah, oke, kita masuk ke trading aja kalau kayak gini. Ini menarik nih. Karena dari jawaban lu juga lu sangat percaya lah buat main di trading. Nah, kalau menurut lu sendiri, gue nggak bahas ke technical trading ya. Tapi ada nggak sih karakteristik-karakteristik atau misalnya kita harus sabar atau kita harus menganalisis dengan tepat. Maksudnya kita berhubungan sama karakter manusia lah. Yang harus kita siapkan Iya, kalau mau main trading. Menurut lu ada nggak yang perlu kita siapin sebelum kita bicara psikologi teknikalnya? sih, psikologi sih. Iya, iya. Menurut lu apa aja nih yang perlu kita Karena siapin? ya itu tadi psikologi, jangan terlalu terburu-buru, jangan Oke. terlalu serakah gitu. Ya seperti itulah. Jangan Minimal mah itu aja dulu, terburu-buru jangan terlalu sama jangan terburu-buru, serakah. Dua itu ya penting ya jangan disiapin ya. serakah. Dua itu aja dulu misalkan. Iya, jangan dua itu aja dulu. Terus
jangan terus sama satu lagi, jangan terlalu percaya sama omongan orang Wah, terkadang. Kalau misalkan Anda yakin dengan perhitungan sendiri ya. luar biasa ya. Lo ada Karena pengalaman nggak terkadang sama orang, tiga hal itu sebelum kita wah bahas pengalaman trading? Pak, Ada ya? dalam waktu satu, iya dalam waktu 1 jam itu rugi 10 juta. Serius? Oh my God. Serius. Gimana ceritanya? Kok Hilang bisa 10 gitu? juta ya sudah. Oh iya, biasa kan. Jadi waktu itu ada satu kondisi, saya nge-trade, terus kan ya saya lihat itu ada satu isu atau enggak yang like isu apa berita gitu ya, ada berita, eh beritanya nggak tahu ini bagus atau enggak gitu kan. Tapi dilihat dari chart ada kemungkinan apa harga turun gitu. Akhirnya sih dibelilah gitu, beli kan. Apa harga harga turun gitu kan. Tapi waktu itu kondisi udah punya gitu kan. Kondisi udah punya. Tapi ternyata tapi enggak waktu itu apa dari teknikal perhitungan itu bakal naik harganya. Tapi di situ kondisi udah punya 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 ininya, udah punya ininya ya sahamnya ya. Oke. Kondisi naik di perhitungannya, teknikalnya itu naik, tapi berita belum keluar gitu kan. Tapi saat tahu-tahu berita keluar, ya udah itu langsung ternyata jelek, apa ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, tidak sesuai dengan perhitungan gitu kan. Ternyata malah loss gitu, 10 juta gitu kan. Itu. Hmm. Akhirnya di situ saya juga mempelajari, ternyata tahu gitu mah gitu kan. Saya punya analisis sendiri kan, cuman saya belum belum percaya atau belum yakin dengan analisis sendiri waktu itu. Oke, Gitu. oke. Kayak sekarang pun ya kalau misalkan saya misalkan dilihat, misalkan saya beli gitu kan. Kayak misalkan Antam gitu kan. Melihat Antam ternyata turun gitu, sama saya di keep dulu gitu. Dan saya di keep dulu. Meskipun itu masih minus gitu kan, masih minus. Saya keep dulu. Ada kemungkinan naik gitu kan. Ada kemungkinan naik, tapi naiknya nggak akan jauh gitu. Kalaupun naik dikit, saya harus lihat dulu secara isu bagaimana ke depannya Antam. Kalau di isu kemarin-kemarin memang jelek isunya. Itu untuk masalah apa Antam gitu kan, Antam sama apa. Tapi kalau untuk masalah perusahaan nikel bagus waktu itu kalau nggak salah. Itu jadi sama saya di keep dulu gitu. Sama saya di keep dulu karena nanti apa ya, kalau misalkan saya jual saya loss dong gitu kan, saya loss dong. Tapi kalau misalkan saya apa saya keep, bisa jadi gitu kan loss lagi gitu kan, maksudnya ke bawah lagi gitu kan. Tapi kalau dilihat ya ada kemungkinan naik, ada kemungkinan naik, masih naik ya ada gitu. Tapi ya untuk itu harus nunggu dulu gitu. Tapi kalau misalkan naik dan saya lihat misalkan udah naik nih eh, sesuai dengan harga yang saya punya gitu kan, atau nggak lebih dikit, terus saya hitung-hitung misalkan kecil kemungkinan naik lagi, ya buat apa gitu kan, ya mending saya jual gitu meskipun untung dikit gitu kan, meskipun untung dikit lebih baik lepas daripada loss gitu. Tapi ternyata dia nggak ada kecil kemungkinan untuk naik, ya mending saya ruginya segitu daripada rugi lebih besar gitu kan. Iya, betul, betul, Itu betul. ada pengalaman-pengalaman kayak gitu ya, mending seperti itu sih intinya mah. eh, Sabar ya, jangan serakah ya, jangan serakah gitu. Terus juga kalau misalkan Anda punya perhitungan sendiri, ya yakinlah gitu. Karena nyesek juga Pak kalau misalkan Anda ngikutin perhitungan orang lain tapi ternyata malah loss gitu. Anda mau nyalahin orang lain juga kan nggak enak pertama kan. Iya, Kalau betul. perhitungan Anda sendiri juga kan loss, ya udah berarti salah sendiri gitu kan. Berarti Anda salah memperhitungkan gitu. Gitu. Oke, oke. Psikologi sih sangat penting ya, psikologi ya, untuk di awal itu aja dulu gitu. Nanti juga sambil jalan juga pasti paham lah kondisi apa aja yang harus diiniin. Saya juga kalau misalkan lihat saham ya kadang-kadang gitu, karena kan saya tipikalnya middle ya, middle tradingnya middle gitu kan. Jadi kadang-kadang ngelihat gitu sambil ngelihat, oh ini bakal kemana kayak gitu. Nah, sekarang gue Gitu mau sih. nanya nih. Kan lu bilang lu cara mainnya middle. Berarti selain middle ada yang cepat lah ya, apa short. Ya yang short Nah, jadi kalau main technical itu ada yang cepat dan ada yang middle. Itu biasanya beda berapa lama ngebukanya? Jarak jarak dia main sahamnya. Bedanya apa dong? kalau short biasanya per hari Pak. Oh, per hari, sehari sekali ya? Iya, sehari sekali. Sehari sekali ya sama aja kayak misalkan Anda ngelihat gitu kan.
lihat di ini aja di apa di gen paling besar apa gitu saham apa misalkan itu Anda langsung masuk gitu Anda beli langsung nunggu nanti harga misalkan naik langsung Anda jual gitu kan ya ambil keuntungannya dikit-dikit misalkan gitu ya curi-curi lah intinya curi-curi kayak gitu bisa sebenarnya cuman biasanya eh, macam-macam ya macam-macam orang-orang short itu biasanya macam-macam. Kalau misalkan kapitalnya besar dia biasanya mainnya juga bisa di LQ45 ataupun di apa blue chip. Kenapa? Karena dari situ pun gap gap harganya kan lumayan besar ya, ya Iya. enggak? Lumayan besar karena belinya juga lumayan beli sahamnya juga besar gitu kan. Gapnya lumayan juga kan dapatnya juga lumayan gitu. Atau enggak ada juga yang main di gorengan biasanya. Iya. Pasti ada lah. Kenalan kita kan ada Pak yang main di gorengan Pak. Oh ada ya? Sampai sekarang sih kayaknya sampai Serius? sekarang kayaknya masih main di Luar gorengan. biasa. Iya gitu. Ya Nanti kita yang di sahamnya belakang layar harganya kita berapa? obrolin. Oh iya. Ada kalau waktu itu cerita ke saya gitu. Waktu itu cerita ke saya bilang sahamnya gini 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 dia beli untung segala macam. Terus saya bilang kalau saya pribadi enggak gitu kan. Karena saya mainnya di LQ45 gitu. Saya bilang ekonominya kan lagi jelek gitu kan. Terus dia bilang enggak kok ekonomi lagi bagus. Ente main di mana dulu gitu. Ternyata main di gorengan. Ya iya main di gorengan bandarnya malah lari ke sana semua. Iya, soalnya kan di Bandarnya ekonomi lari ke sana gini semua. blue chip aja pada turun, Pak. Blue chip turun, Iya makanya LQ45 turun, duit bandar iya itu makanya semua itu ke gorengan kan. larinya ke sana ke gorengan pastinya gitu. Ya mereka mau muter duit lagi dari mana kalau nggak dari situ ya kalau nggak ada kalau bandar ya kasar-kasarnya kalau misalkan dia bandar kasarnya gitu. Kalau misalkan di apa nggak di gorengan ya dia pasti mainnya di kripto. Iya, iya, iya. Kalau misalkan Anda kalau kalau misalkan ente Pak, belajar teknikal gitu ya. Anda belajar teknikal gitu. Itu kalau ngelihat kayak misalkan apa chartnya saham-saham LQ45 atau blue chip itu kebaca gitu. Tapi kalau kripto atau gorengan tuh nggak kebaca gitu, nggak ngerti. Ini apaan nih? Kadang ada Abstrak loh ya, kondisi gitu ya kan, abstrak ya. abstrak banget. Ada kondisi body candle-nya itu besar gitu, ya body candle-nya besar, tapi volumenya kecil. Ini gimana ini maksudnya nih? Nggak ngerti saya gitu kan, bingung juga. Terus juga downtrend atau uptrendnya juga saya nggak bisa baca gitu kan, bingung juga. Ini mah bandarnya yang main gitu kan. Iya, iya, iya. Parah pernah kondisi satu chart candlesticknya kayak gini bodinya tipis buntut ekornya panjang ya tapi volumenya gede gitu kan oh berarti bandar satu hari main di situ Iya, iya, iya. Kayaknya kita satu hari kita itu bandar main di situ kita pause dulu dam, lagi ada azan. oh iya benar Kedengeran oke banget siap azan tempat ini. Oke, kita pause bentar lah ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut tadi obrolan yang sempat kepotong. Tadi kita lagi bahas saham gorengan kalau nggak salah ya. bala-bala tahu isi Bala-bala tahu isi. Nah, gimana nih tentang saham gorengan di masa sekarang? ya gitu sih sebenarnya nggak beda jauh ya selama apa ya kalau saham gorengan selama bandar masuk pasti dimainkan kalau nggak bandar nggak masuk ya gitu-gitu aja harga sahamnya nggak akan kemana-mana. Oh, I see. Ya, ya, ya. Paling ya kayak kayak misalkan saham bumi misalkan gitu atau saham real gitu ya 50 ya 50 aja terus kalau bandarnya nggak masuk gitu. Giliran bandar masuk bisa sampai 70 bisa sampai berapa 100 bahkan bisa gitu Ya, waktu itu yang gue lihat ada gitu yang nyampe dari 50 nyampe 200. Berarti 4 kali lipat kan kalau yang main di sana. Gorengan. iya Tapi habis itu turun lagi. itu bisa jadi kita nggak tahu ya kalau misalkan turun lagi berarti emang emang digoreng gitu ya tapi kalau misalkan terus berkembang berarti emang mungkin fundamentalnya udah mulai kuat gitu Oh, iya, 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 iya. Nah, ini menarik ya nih. gitu Ini menarik, menarik. kita Jadi, lihat dari hmm, chartnya aja candlesticknya seperti apa gitu. Kalau misalkan apa ya misalkan naik dari 50 sampai 200 itu bertahap gitu ya, uptrendnya bertahap gitu. Itu berarti emang fundamentalnya bagus. Tapi kalau misalkan dedet, 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 wah ya udah ini mah wah ya bisa dilihat lah ya. Tuh. oke, oke, oke. Kayak gitu sih, Pak. Ya, menarik sih ini analisis tentang ini. Nah, tapi gue mau balikin Iya lagi ke dari trading nih yang tadi. Menurut lu itu kan tadi basis karakter ya, apa aja yang diperluin buat trading. Nah,
Terus basis keilmuannya menurut psikologis. lo apa aja? Ada nggak reference-reference biar kita bisa jadi trader yang lebih baik lah kasarnya? Kalau trading ya belajar minimal minimal gini, minimal kita bisa belajar beberapa indikator lah, karena indikator itu kan banyak ya, ya indikator kan banyak. eh Kalau indikator banyak ya kita sesuaikan dengan cara kita untuk menganalisis misalkan gitu. Kita bisa pakai indikator misalkan MACD gitu, Bollinger misalkan gitu, atau stokastik gitu kan, dan lain-lain gitu kan, macam-macam, karena setiap orang punya caranya tersendiri gitu pakai indikator gitu. Ya bisa kita pelajari dari indikator yang kita mau gunakan, karena ya nggak semua indikator kadang kita bisa baca atau nggak kita cocok-cocokkan gitu kan. MACD bisa, MA doang bisa gitu. MA doang itu bisa. Bahkan MACD sama MACD pun bisa beda gitu. Karena kan settingan MACD-nya kan bisa berubah, apa bisa dirubah gitu kan. Oke, Itu bentar, macam-macam. bentar, Dang. Kalau Gue saya potong pribadi dikit, ya, Dang. Gue potong boleh boleh dikit. boleh. Anggap gue sangat-sangat awam. Nah, MACD dan MA itu apa, Dude? Anggap kita ini awam, bener-bener awam gitu. Ya MA kan basicnya kan moving average gitu kan. Moving Jadi average, pergerakan oke. rata-ratanya seperti ya, pergerakan rata-ratanya seperti apa. Dan itu pun punya settingannya masing-masing. Betul, Itu betul. dan orang ada bukunya, bentar nih, mana ya bukunya? Nah, ini bagus nih, ada reference buku nih ya. Nah, ini nih buku saya nih. Wah, itu. Ini buku saya, Buku ini aja pintar. belum tamat ini. Ya, ini buku apa ini? Teknikal analisis ya. Emang buku untuk teknikal analisis. Itu untuk teknik buku. Jadi kalau misalkan mau baca-baca aja, beli buku misalkan bisa di Gramet dan segala macam. Untuk rekomendasi penerbit apa penulis dan segala macam, saya belum bisa memberikan rekomendasi ya, karena kan saya juga baca bukunya belum banyak gitu kan untuk masalah technical analysis gitu. Jadi ya kalau misalkan mau baca buku. Karena di sini juga ada beberapa kayak misalkan rumus-rumus kayak gitu ada gitu. Oke. Nah, ini rumus MA, moving average nih. Mana ini? Kelihatan nggak? Oke. Nggak Ya, bisa kayak gitulah dibaca, ya. tapi gue kebayang maksudnya ya. Jadi yang pertama saran dari lu, pelajari lebih lanjut, terutama tentang Yap. rumus-rumusnya. Di situ ada moving average, ada kalau MACD itu apa dam tadi? Sama CD-nya? moving average, cuman CD-nya apa ya? Lupa saya. Oke. Mirip, Bukan cuman beda cooling down kan? beda Kalau cooling down game Mobile Legends. nggak tahu ya. Ya sama aja sih, cuman biasanya beda rumus. Bahkan MA itu ada MA 1, 2, 3, 4. Oke. Itu biasanya beda rumus setahu Oke. saya ya. Kalau MA 1 itu moving average-nya dan indikatornya itu 15 atau 15 atau apa ya, lupa saya itu gitu. Oke. Jadi lebih cepat lah MA 1. Kalau MA 4 itu lebih lambat moving average-nya. Itu Hmm. saya nggak pakai MA soalnya. Saya makanya MACD waktu itu. Dan Oh. itu udah lama banget, tahun kemarin saya pakai itu. Soalnya semenjak tahun kemarin itu pertengahan, semenjak Oktober, kalau nggak Oktober atau November, saya udah nggak pernah pakai indikator. Jadi cuma candlestick aja saya. Candlestick ya, oke. Itu. Ini banyak banget istilah yang baru buat orang awam. Tapi kalau dari segi kesimpulannya kita perlu belajar lebih banyak aja lagi ya. Dan mungkin nanti Iya referensi benar. buku-buku, Toh, referensi ilmu-ilmunya mm, nanti kita bisa bahas ya selanjutnya nih bisa secara kita detail bahas. ya. So, toh saya juga masih harus banyak belajar lah gitu. Oke. Itu. Jadi kalau kalau untuk masalah teknikal ya, untuk masalah teknikal saya masih harus banyak belajar, karena basicnya saya bukan orang teknikal analisisnya, cuman fundamental saya aslinya. Oke, oke. Karena kan Analisis ya fundamental orang-orang bisa dipakai trading middle berarti ya tadi. bisa middle, bisa long. Oh gitu. Tapi kalau short short ya Anda harus cepat kalau short. Biasanya kalau short biasanya main di teknikal juga kebanyakan. Tapi biasanya Gitu kan sih. yang short itu ngincer yang volatil ya sahamnya. Jadi Ya semakin dia yang volatilnya volatilnya kenceng, tinggi,
Ya, semakin Mm-mm. kita bisa mudah cari keuntungan di dalamnya. Keuntungan di situ. Karena mainnya harian mereka biasanya. Oke, oke. Bahkan jam-jaman pun bisa mereka. Cuman misalkan masuk jam 10, jam 11 ataupun jam 11 lebih setengah juga udah bisa keluar dia. Isi Kalau bisa yang gitu short. ya. Ya, ya, Kalau saya ya. kan enggak ya. Saya ngelihat misalkan chart gitu ya atau enggak lihat berita ataupun lihat keuangannya ngelihat oh udahlah beli nih beli gitu kan. Beli udah gitu diemin aja gitu. Bahkan bisa sampai biasanya saya diemin sampai 1 minggu gitu kan. Itu. Hmm, Bahkan bisa sampai 1 bulan, 2 bulan ya kayak kemarin kayak yang itu aja waskita. Waskita sama saya didiemin sekitar 2 bulan, keuntungannya hampir 200% saya. Waskita oke, waktu itu. oke, oke. Gitu. Kalau saya kan middle ya mainnya. Kalau biasanya biasanya gini kalau saya pribadi analisis tuh pengen tahu nih saham apa nih gitu kan yang lagi bagus gitu kan. Itu saya cari beritanya dulu, udah gitu saya lihat keuangannya, udah gitu saya lihat apa chartnya selama 5 tahun Oh, I see. gitu. Oke lah. Iya, bahkan Kalau kayak misalkan Breeze ya waktu itu. mhm. Breeze kalau nggak salah itu di kondisi-kondisi dia itu udah di puncak atas dia itu harganya, bahkan di chartnya itu udah paling atas. Ini saya masih mikir waktu itu, ini masih bisa naik atau enggak nih gitu kan? Ya sambil saya pelajari karena kan dia kan support udah berapa kali gitu kan? Iya. Support udah berapa kali gitu. Ya dia membuat resisten baru segala macam juga kan tapi ya supportnya udah kelewat berapa apa support juga nggak kesentuh sentuh setahu saya itu kan itu Oke. makanya kan jadi dari situ juga saya waktu Breeze itu apa ya meyakinkan diri waktu itu ya dengan ada sedikit keraguan gitu kan tapi pas lihat dari sentimen market bagus sih ya udah saya masuk waktu itu untungnya lumayan 160% Oke. gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penutup lah. Kira-kira lu ada saran nggak buat pemain-pemain baru nih yang baru tertarik ke dunia saham? Apa aja Mm-mm. saran yang lu mau kasih ke kita-kita nih yang culun-culun ini? Berani nyemplung sih ya menurut saya. Berani nyemplung ya? Kayak nyemplung. Kalau misalkan mau rugi silakan nggak. Kalau kalau misalkan apa ya berani rugi silakan bagus. Karena ya sejujurnya ya Pak ya saya sejujurnya selama saya masuk dunia usaha ya atau entrepreneur gitu ya bahkan sebagai konsultan saya di bidang manapun saya rugi uang itu kurang Pak. Itu. Maksudnya nggak kecil banget lah saya rugi uang. Kalau rugi waktu ada mungkin ya. Tapi kalau rugi uang nggak. Tapi baru pertama kali waktu itu rugi uangnya besar. Ada sih rugi uang, cuman nggak besar sebelum-sebelumnya. Cuman ya rugi uang 10 juta itu menurut saya sangat kesalahan apa ya bisa dibilang kesalahan. Karena kan saya orangnya pemikir ya, thinking ya. Saya lebih lebih baik berpikir dahulu sebelum bertindak gitu. Jadi berpikir dulu baru memutuskan langsung bertindak saya gitu. Bukan tipikal orang yang langsung bertindak mau rugi-rugi gitu, mau untung ya untung gitu. Enggak gitu saya tipikal orangnya. Jadi seperti itu. Menurut saya kerugian seperti itu ya menurut saya lucu juga gitu kesalahan saya gitu kan. Waktu Iya. itu emang kesalahan Oke. saya nggak yakin sama perhitungan sendiri. Kalau yakin perhitungan sendiri beda cerita Oke. Oke. gitu. Saran yang luar biasa lah ya. Kita harus segera Iya, nyemplung kalau kita ingin lebih ahli karena ya semua bisa dipelajari sambil jalan kan. iya Tapi mungkin benar kalau gitu kan. sama saya juga mungkin di awal sambil masa belajar mungkin masukinnya juga jangan langsung terlalu Oh jangan langsung gegabah besar, lah dikit-dikit kasarnya aja ya. dulu. Ya dikit-dikit Dikit-dikit dulu aja ya. dulu. Mm-mm. Tapi lebih Karena juga kalau misalkan Mhm. gimana gimana? nggak lebih cepat memulai lebih baik lah ya kalau kita bicara Iya pasti. di saham ini. Iya, iya lebih baik langsung memulai sih daripada hanya sebatas keinginan tapi tidak praktek. Kita juga Oke, kan ya anggap ya gimana ya kita juga bisa jalan kan langsung belajar jalan kan nggak cuman berangan-angan pengen jalan gitu kan oke, waktu oke kecil Dan. kita kan Mhm. seperti. Luar biasa. Mm-mm. Thank you buat hari ini. Nanti kita Oke lanjut siap sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kita bahas yang lebih seru lagi next. Oke, Oke sip bye Dam. Yuk, assalamualaikum. yuk bye Waalaikumsalam. Nggak tahu manfaatnya atau enggak, pokoknya kita rekam aja. Tapi aku mau nanya menurut mana Hmm. podcast yang sama orang sebelumnya gimana. Bagus-bagus aja, cuma memang secara kualitas kalau buat podcast yang sebelahan memang harus di-upgrade. Mm-mm. Cuma kalau podcast Mm-mm. yang apa
kayak gini lah yang kayak biasa Rocky Gerung bikin kan kayak gini emang nggak masalah. Tapi kalau buat sebelahan ngobrol emang sakit di leher, udah gitu kameranya kurang bagus, wajar lah gitu. Nah, nanti kita improve nggak lagi. apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih Kan ke semua kualitinya sih berawal kebanyakan. dari, Kenapa? hah? Lebih ke mana? Lebih ke quality ya kamera yang gitu-gitunya yang Oh, bermasalah. nggak masalah. Kalau isinya mah ya Semua begitulah ya kita gitu. semuanya mah kan butuh proses ya, Pak ya. Betul, betul, betul.